Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat pembelajar? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 11 semester Gasal tentang pengurusan jenazah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas submateri bagian yang kedua, yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan belajar kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, perlu kita tahu bahwa tujuan dari pembelajaran kita yaitu menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah sesuai syariat Islam. Yang berikutnya menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Yang berikutnya menjelaskan ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah sesuai syariat Islam. Yang berikutnya menjelaskan ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Yang berikutnya menganalisis hikmah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam. Yang berikutnya menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara dalam pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Yang berikutnya mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah. Yang berikutnya mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah. Demikian tadi tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita lanjut pada materi. Yang pertama adalah tentang menyolatkan jenazah. Pihak utama yang menyolatkan jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik dan tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah, dan seterusnya ke atas. Yang berikutnya, anak-anak si jenazah, dan seterusnya ke bawah. Yang berikutnya, keluarga terdekat. Dan yang berikutnya, kaum muslimin seluruhnya. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah sebenarnya pelaksanaannya seperti sholat biasa, yakni harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil, suci badan dan tempat juga suci dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam lurus di kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka lurus di pusar ataupun perut. Ya. Yang nomor 3, jenazah diletakkan di arah kiblat. Ya. Di arah kiblat apa? Di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Yang berikutnya, sunnah sholat jenazah. Sunnah sholat jenazah, 1, mengangkat tangan setiap kali takbir, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Yang kedua, merendahkan suaranya atau sir, dibaca sir, seperti bacaan pada sholat-sholat di waktu siang hari, sholat duhur, sholat asar, jadi dibaca sir. Membaca ta'awud terlebih dahulu, memulainya membaca ta'awud ya dalam bacaan surat Al-Fatihah. Yang berikutnya disunnahkan banyak jamaahnya atau makmumnya ada ya, minimal 3 shaf ya, dibuat 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf kalau bisa. Yang berikutnya, rukun sholat jenazah.
Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya, itu maksudnya. Yang ketiga melakukan 4 kali takbir dan tidak ada rukuk maupun sujud. Nah, jadi 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Boleh lengkap, boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai itu aja boleh, lengkap lebih baik. Takbir yang ketiga membaca doa. Ya. Takbir yang keempat juga membaca doa. Setelah takbir keempat selesai mengucapkan salam. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah berniat. Niatnya gimana? Untuk laki-laki niatnya usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Atau boleh arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau makmuman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan jenazahnya, maka usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Atau arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama. Allahu Akbar. Ya. Takbir yang pertama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh sampai di situ, juga boleh diteruskan sampai selesai. Setelah itu takbir yang ketiga, Allahu Akbar, membaca doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Juga boleh lengkap. Ya, boleh lengkap sampai terakhir. Itu bagi yang laki-laki. Kalau yang bagi perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hu digantiha. Yang berikutnya takbir yang keempat, Allahu Akbar, membaca doa Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Bagi laki-laki. Bagi perempuan, Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Juga boleh dibaca lengkap, juga boleh sampai sebegitu saja. Nah, setelah itu salam ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai untuk penyelenggaraan jenazah. Submateri yang kedua tentang menyolatkan jenazah. Kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu menguburkan jenazah. Yang berikutnya, sunnah mengubur jenazah. Sunnah menguburkan jenazah. Yang pertama, menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, mengiring tidak. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali secara dalam agar jasad terjaga dari jangkauan binatang buas, atau agar baunya tidak keluar, ya, merebak keluar sehingga manusia
dan hewan sehingga tercium oleh manusia. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat, yaitu jenazah muslim, bukan syak atau jenazah non muslim yang kuburannya itu syak, itu adalah kuburannya langsung ke bawah, tidak ada yang ke samping tapi langsung ke bawah. Yang keempat, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan, pelan-pelan, tidak boleh langsung, tidak boleh, tapi pelan-pelan. Yang berikutnya, waktu yang sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah waktu terbitnya matahari. Ketika matahari baru mau terbit, maka kita disunnahkan untuk menunggu dulu, untuk menunggu dulu sehingga matahari sudah meninggi. Yang kedua, tidak boleh sebaiknya dihindari ketika matahari berada di tengah-tengah, yaitu waktu zuhur sampai waktunya condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam, sehingga matahari itu benar-benar terbenam. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang nomor 3, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring. Miringnya itu ya di atas lambung kanan bagian bawah. Lambung kanan bagian bawah. Dan menghadap kiblat. Ya, diiringkan, diarahkan ke kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali yang lain juga dilepas. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa. Doanya seperti apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Coba kita ulangi. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali sudah dilepas semua, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu atau bambu dari atasnya secara menyamping, ya, modelnya menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah, yang dilanjutkan penimbunannya sampai selesai. Yang kedelapan, hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal untuk membedakan mana yang tanah biasa dan mana tanah kuburan, dan sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Yang kesembilan, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki dengan air yang harum dan wangi. Yang kesepuluh, setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Hadis Nabi tentang menguburkan jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati, fa in kanat salihah, farabtumuha ilal khairi, fa in kanat ghaira dzalik kana syarran,
tad'unahu an riqabikum. Yang artinya, bersegeralah kalian ketika membawa jenazah. Apabila dia adalah orang yang saleh, maka kalian akan segera mendekatkannya kepada kebaikan. Dan apabila bukan orang yang saleh, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyolatkan dan menguburkan jenazah pasien COVID-19. Sebenarnya untuk menyolatkan dan menguburkan jenazah COVID-19 itu tidak jauh beda dengan menyolatkan dan menguburkan jenazah pada umumnya. Tetapi di situ ada batasan-batasan yang mesti dihindari. Ada batasan-batasan yang mesti dilakukan, yaitu demi terhindar penularan COVID-19. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang berikut ini. Ya, jadi karena ini adalah jenazah perempuan, ya, karena ini jenazah perempuan, maka saya kalau sebagai imam, posisinya Pak Mutakin di mana? Di lurus pusar, perut, lurus pusar. Tetapi kalau ini jenazahnya laki-laki, sebagai imam Pak Mutakin posisinya di lurusnya kepala. Ya, karena ini perempuan, maka saya posisinya di lurusnya pusar. Pertama, ya, kita niat dulu. Niatnya gimana? Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati. Kalau saya imamal lillahi ta'ala. Kalau kamu sebagai makmum, makmumal lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya. Yang berikutnya takbir pertama, Allahu Akbar. Membaca apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu takbir kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga membaca doa. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Karena ini jenazahnya perempuan, jadi ha. Kalau jenazahnya laki-laki jadinya hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau jenazahnya laki. Takbir keempat Allahu Akbar. Membaca doa juga. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Begitu juga kalau laki-laki diganti hu. Hanya diganti hu. Terus setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Selesai. Jadi sangat mudah untuk praktek sholat jenazahnya. Terima kasih. Silahkan. Ya. Mau ada yang foto boleh? Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan.
Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan.
Baik sahabat belajar, demikian tadi kegiatan belajar pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua yang belum tahu menjadi tahu bagaimana tata cara menyolatkan dan menguburkan jenazah. Baik jenazah secara umum maupun jenazah COVID-19. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.